Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, di sini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari modul Idul Adha. Jadi di modul sebelumnya kita sudah melakukan proses pendaftaran Idul Adha dan juga sudah masuk ke proses-proses yang lainnya. Nah, di video tutorial ini kita akan fokus untuk membahas mengenai update status tracking dari modul Idul Adha ini. Oke, kita coba lihat dulu ya datanya. Jadi di menu Idul Adha di sini sudah ada daftar mudhohi untuk satu sapi. Di sini sapi satu dan sudah terpenuhi 7 mudhohi. Nah, 7 mudhohi ini ada Pak Asep, Pak Budi, Pak Cecep, Pak Dedi, Pak Eki, Pak Ferry, dan saya, Sistiadi. Dan oke. Nah, ketika kita sudah melakukan proses input data pesanan, baik itu melalui Maslom DKM, diinput langsung oleh user DKM, ataupun diinput oleh jamaahnya langsung, maka proses lanjutannya adalah kita harus melakukan konfirmasi. Jadi pihak DKM, panitia kurban, itu harus melakukan konfirmasi atas pesanan tersebut. Nah, konfirmasi itu ada di menu update status kurban ya, atau ada di home. Nah, di sini ada home. Oke, oke, ada 7 pesanan kurban baru. Jadi kalau tadi kita cek di home juga seharusnya ada. Nah, ini ya, tadi belum refresh datanya. Oke, jadi bisa di home di sini atau di menu Idul Adha lalu ada update status. Oke, kita coba yang di home ya, 7 pesanan kurban baru. Nah, jadi atas 7 orang pemesan itu kita harus melakukan konfirmasi bahwa menyetujui mereka untuk kurban di Masjid kita gitu ya. Oke, di approve-nya ya atau di konfirmasinya atau di prosesnya bisa satu-satu diklik datanya atau bisa juga dipilih semua. Oke, untuk mempercepat kita pilih semua proses. Ya, oke, berhasil memproses pesanan kurban. Oke, ketika sudah dikonfirmasi oleh DKM, kalau kita lihat di Maslom Jamaah, di data yang tadi itu ada nama saya ya di daftar bodoh ini. Nah, yang ke-7, oke, oleh karena itu coba kita cek di Maslom Jamaah. Oke, ke menu Idul Adha, pesanan kurban saya, ini datanya. Kalau kita mau lihat data detailnya, diklik bisa gambarnya atau bisa bagian sebelah sini ya, kita klik. Nah, ini adalah pesanan dari saya. Saya sudah melakukan pembayaran. Ini nama pemesan, nama mudoinya sama dengan nama pemesan, mustahiknya juga sama dengan nama pemesan. Oke, informasi pembayaran, harganya 5 juta, biaya perawatan 200.000, total 52, sudah bayar 52, sisa bayar 0. Pembayaran di tanggal sekian. Yaitu detail pesanan saya. Untuk melihat QR code juga tinggal diklik aja di sini ya, QR code-nya. Nah, ini muncul. Nanti QR code-nya bisa di sharing ke orang yang akan mengambil daging hewan kurban ke masjid ya. Oke, kita lihat status trackingnya. Nah, di sini ya. Jadi waktu pesan pertama kali itu ada di sini ya, jam 17.59 dan diproses oleh DKM di tanggal yang sama di jam yang berbeda.
Oke, nah proses berikutnya ini belum terjadi ya. Hewan kurban siap disembelih, hewan kurban sudah disembelih, daging kurban sudah di packing, daging kurban sudah serah terima. Oke, jadi tadi sudah setelah proses konfirmasi ya, masuk ke sini. Oke, berikutnya konfirmasi sudah dilakukan. Jadi tadi fungsi konfirmasi adalah untuk menyatakan bahwa pesanan kurbannya sudah diterima atau sudah dikonfirmasi oleh pihak DKM. Walaupun di inputnya oleh user DKM, tetap user DKM itu perlu juga melakukan proses konfirmasi yang menyatakan bahwa datanya sudah betul di inputnya, gitu ya. Oke, berikutnya ketika nanti proses kurban berlangsung, maka update status kurban ini sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan melakukan proses update status ini, jamaahnya akan mengetahui di proses manakah hewan kurbannya sedang berlangsung proses kurbannya gitu ya. Oke, dan tadi sebetulnya ketika proses konfirmasi dilakukan itu ada notifikasi. Nah, di sini pendaftaran kurban atas pemesan nama saya sudah dikonfirmasi oleh panitia kurban. Nah, ini jadi nanti di handphone jamaahnya akan mendapatkan notifikasi. Oke, sehingga menurut saya harus didorong jamaah yang berkurban di masjid kita untuk install aplikasi. Karena nanti akan mendapatkan notifikasi-notifikasi dari sistem gitu ya. Oke, berikutnya ke status persiapan penyembelihan. Jadi nanti di tanggal 17 ya di hari Senin bagi yang Idul Adha di hari Senin, eh, ketika hewan kurbannya akan disembelih, maka masuk ke persiapan penyembelihan ini. Misalkan di antara sapi 1 sampai sapi 10 gitu ya. Nah, sapi satu ini setengah jam lagi itu akan dilakukan proses penyembelihan. Nah, ini makanya persiapan penyembelihan. Nah, eh, panitia kurban nanti yang memegang aplikasi masuk ke mode ini, diklik datanya. Nah, dilakukan lagi klik button konfirmasi ini yang menyatakan bahwa hewan kurban ini akan disembelih sehingga nanti jamaahnya bisa bersiap-siap untuk mendatangi tempat penyembelihan kurban. Oke, caranya tinggal klik konfirmasi saja. Siap disembelih ya. Oke, siap disembelih ya. Kalau kita klik lagi di sini muncul update statusnya di tanggal berapa dan jam berapa. Oke. Nah, sehingga nanti di tanggal 17 itu jamaahnya akan mendapatkan notifikasi. Nah, contoh notifikasinya adalah seperti ini ya. Nah, ini hewan kurban sapi satu atas pemesan nama saya akan disembelih. Silakan datang ke mesin untuk menyaksikan proses penyembelihannya. Itu. Nah, sehingga jamaahnya nanti akan mendatangi ke masjid, akan melihat proses penyembelihan kurbannya, dan ketika proses penyembelihannya sudah selesai, maka panitia kurban yang memegang aplikasi, dia masuk ke sini, penyembelihan kurban. Nah, di sini diklik lagi datanya. Nah, lakukan lagi konfirmasi yang menyatakan bahwa hewan kurban sudah disembelih. Ya, kita klik konfirmasi. Ya. Nah, sudah disembelih. Ya, kalau kita lihat notifikasinya, ya ini ya. Hewan kurban sapi satu sudah disembelih. Hewan kurban sapi satu atas nama pemesan saya sudah disembelih. Nah, begitu ya, ya rekan-rekan semuanya. Oke, di Maslam Jamaah nanti akan terupdate ya statusnya. Kalau kita lihat Maslam Jamaah, ya, yang ini kita coba refresh datanya. Nah, ini ya.
Tuh, sudah terupdate. Jadi sudah diproses DKM, siap disembelih, dan sudah disembelih. Tentu saja nanti realnya nggak berdekatan ya waktunya. Nanti realnya di tanggal 17 Juni, misalkan sapi satu di jam 9 siap disembelihnya, lalu sudah disembelih misalkan jam 9 lebih 15 begitu ya. Oke, ke proses berikutnya. Ketika nanti proses pemotongan hewan kurbannya sudah selesai, sudah dikuliti, sudah dipotong-potong, dan sudah di packing, dimasukin ke kantong kresek, dan dikasih identitas itu ya, misalkan ini atas daging mudohinya atau mustaknya siapa, mustak kurbannya siapa. Oke, kita masuk lagi ke masalah BKM. Nah, di sini masuk ke packing kurban. Oke, diklik lagi datanya. Nah, kalau tadi diproses untuk siap sembelih dan sudah sembelih itu poinnya adalah ke sapi, hewan kurbannya. Nah, kalau di packing itu dia ditanya lagi, ditanyanya detail, ditanyanya ke orangnya yang mana, mudohinya itu yang mana, yang sudah dilakukan packing. Karena bisa saja eh, tidak bersamaan ya. Misalkan yang Pak Asep sudah di packing, yang Pak Budi belum, misalkan gitu. Atau yang Pak Budi, Pak Asep sudah, yang lainnya belum, gitu ya. Nah, bisa begitu. Sehingga di sini ditanya orangnya siapa yang sudah selesai di packing. Kayak contohnya di kasus ini ada dua orang yang sudah selesai ya, atas nama saya dan atas nama Pak Ferry, nomor 6 dan nomor 7. Nah, di sini ada keterangan. Jadi atas nama saya ada keterangannya minta bagian paha atas. Nah, sehingga nanti yang bagian packing bisa tahu gitu ya apa yang diminta oleh si pengkurbannya. Oke, karena tadi dua orang berarti kita klik nomor 6 dan nomor 7. Oke, nah data lainnya tidak kita pilih ya. Jadi hanya nomor 6 dan nomor 7 saja. Oke, kita konfirmasi. Ya, oke, packing daging kurban berhasil. Oke, kita lihat statusnya. Nah, sini sudah packing. Ini juga sudah packing. Kalau yang lainnya tadi orang satu sampai orang 5 itu belum di packing. Oke, kita lihat lagi. Nanti akan muncul aplikasi lagi. Nah, di sini ya. Oke, daging kurban sudah di packing. Oke, silakan datang ke masjid dengan memperlihatkan QR code ke panitia kurban. Oke, kayak pemesan yang tadi di awal ya. Jadi ada QR code yang itu bisa ditunjukkan ke panitia kurban untuk pengambilan proses dagingnya. Oke, kita lihat lagi masalah jamaahnya. Oke, sudah di packing sekarang statusnya. Oke, terakhir adalah daging kurban sudah serah terima. Oke, kita masuk lagi ke masalah DKM. Nah, di sini ada dua cara ya. Bisa melalui di sini pengambilan kurban. Nah, tinggal dipilih lagi orangnya siapa yang akan diserah terimakan. Atau nanti melalui proses scan QR. Scan QR yang ada di sini di home atau di menu Idul Adha, update status kurban. Dan di sini ada scan QR, pengambilan daging kurban. Nah, kalau nanti di scan itu kita perlu QR code-nya untuk dilakukan scan. Oke, contohnya kita jangan pakai scan QR dulu ya. Tadi ada dua orang yang akan serah terima. Oke, yang satu manual, yang satu pakai scan QR. Ya. Oke, kita coba dulu yang manual dulu. Oke, pemanggilan korban.
Nah, ini ya. Pak Ferry, oke, tinggal diklik. Diulang. Nah, ini Pak Ferry akan diambil dagingnya. Oke, ya. Kalau mau masukin keterangan boleh. Misalkan diambil oleh anak Pak Ferry bernama Ferdi. Oke, konfirmasi. Oke, kita lihat. Nah, sudah diterima. Itu ya. Diambil oleh anak Pak Ferry bernama Ferdi. Oke, yang satu lagi atas nama saya belum diambil. Nah, yang atas nama saya coba kita lakukan pakai scan QR ya. Ya, coba kita bisa scan QR. Kita share dulu. Kita share dulu ke WA. Lihat QR code. Oke, kita masuk ke masuk dalam DKN. Scan QR. Oke, kita coba cari QR code-nya. Tadi ada di WA. Oke, langsung masuk ke datanya eh, pengkurban. Nah, di sini konfirmasi daging kurban diambil, pemesan mustahil. Oke, saya klik tombol yes. Oke, sudah diambil langsung. Oke, kita lihat ada notifikasi. Notifikasinya belum masuk, tapi ini sudah selesai dilakukan ya. Kalau kita lihat ke Maslam Jamaah, kita lihat, oke, daging kurban sudah serah terima. Nah, begitu, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Jadi prosesnya sudah selesai ya. Dari mulai konfirmasi, lalu diproses TKN, hewan kurban siap disembelih, sudah di packing dan sudah serah terima. Jadi prosesnya sudah selesai. Oke, satu pembahasan lagi adalah mengenai mustahik warga. Nah, mustahik warga itu juga perlu diupdate datanya. Karena bagi warga yang menggunakan aplikasi Maslam, dia bisa ngecek datanya di menu Idul Adha, lalu di mustahik warga. Nah, yang ini ya. Ini datanya Pak Doris panjang dan seterusnya, statusnya belum diterima. Oke. Nah, untuk mengupdate pembagian
daging kurban ke warga, maka itu kita lakukan di Maslam BKM, masuk ke menu daftar mustahik warga. Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti petugas DKM-nya itu yang dia membagikan ke masing-masing rumah, maka dia mengupdate-nya di aplikasi sini. Misalkan dia datang ke rumahnya Pak Doris, dan lalu dia membagikan, menyerahkan dagingnya ke Pak Dorisnya, panitia kurban nih. Nah, dia tinggal klik di sini, atau kalaupun mau dikasih catatan juga bisa di sini. Kayak di catatannya, misalkan dititip di tetangga karena di rumah tidak ada orang. Di tetangga Pak Abdul. Oke, simpan. Oke, setelah catatannya kita inputkan, kita klik tombol konfirmasi. Oke, sudah diterima warga langsung. Oke, disimpan. Nah, di sini ya, diterima warga. Oke, sehingga nanti Pak Doris itu kalau dia punya aplikasi Maslam, dia bisa lihat di aplikasi Maslam yang jamaah. Nah, Pak Doris sudah diterima warga. Oke, jadi Pak Doris dan keluarga tidak perlu bertanya-tanya lagi, apakah saya mendapatkan jatah daging kurban dan apakah saya sudah menerima atau belum. Nah, dia tinggal buka aplikasi Maslam, lalu dia lihat aja ke sini, gitu. Oke, karena datanya banyak ya, ini update satu saya sebetulnya bisa secara banyak data. Misalkan di sini kita lakukan filter dulu, dicari RT 05. Oke, jadi di sini yang kita filter adalah berdasarkan RT 5 ya. Oh, tapi Pak Dede, Pak Tatang sudah. Oke, coba kita cari data yang lain. Oh, RT 2 misalkan. 02. Nah, ini. Nah, 02 ada 3 orang. Nah, misalkan dari panitia kurbannya itu menyerahkan ke RT secara berbarengan. Jadi satu RT di drop sama petugas DKM-nya. Nah, nanti petugas eh, masjid atau petugas kurban tinggal filter by RT 02, lalu pilih semuanya, lalu sini konfirmasi sudah diterima ketua RT. Simpan. Nah, gitu ya. Jadi nanti warga RT 02 kalau dia buka masalah jamaah bagi yang RT 02, nah, di sini filternya by nama ya. RT 02, nah ini yang diterima RT, diterima RT, diterima RT. Gitu. Jadi warga tahu bahwa posisinya sudah ada di RT. Nah, ketika nanti RT sudah menyerahkan dagingnya semua ke warga, nanti ketua RT-nya melakukan laporan ke panitia kurban bahwa semua dagingnya sudah diserahkan. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita pilih lagi semua. Oke, konfirmasi sudah terima warga langsung. Nah, gitu ya. Sudah terima warga di jam berapa? Oke, sehingga nanti di masalah jamaah yang statusnya diterima RT, untuk RT 2 sudah diterima warga. Nah, begitu Bapak-Bapak dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami ya dan bisa dipergunakan nanti di tanggal 17 Juni hari Senin. Oke, demikian tutorialnya. Saya ucapkan terima kasih atas rekan-rekan yang sudah menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.